Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalianku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita berada di sisi timur dari Masjidil Haram. Saya akan mencoba untuk memberikan informasi kepada saudara-saudaraku sekalian apa aja yang ada di sisi timur Masjidil Haram. Mari kita lihat dari sisi ketika kita datang dari arah timur. Maka yang nampak dari awal tembok timur ini adalah mas'a, tempat untuk sa'i, membentang dari ujung timur, paling timur Masjidil Haram. Kita lihat di sana bangunan itu, ya, itu adalah pintu sofa di mana awal jamaah haji melaksanakan sa'i. Situ pintu sofa, tandanya adalah satu tandanya adalah satu menara, itu menandakan pintu sofa. Jadi pintu sofa itu terletak di bagian paling timur dari Masjidil Haram. Ya, kita lihat pintu sofa, di situ pintu marwah. Kita lihat itu pintu marwah. Jadi keluar jamaah haji setelah melaksanakan sa'i itu dari situ. Jadi sekali lagi, masuk dari pintu sofa, tapi masuknya dari dalam, nanti keluar lewat pintu marwah. Tuh yang ada jalan atau yang ada cat merah itu, atau cat biru maaf, itu pintu marwah. Di antara pintu sofa dan pintu marwah ada satu pintu yang disunnahkan Nabi untuk masuk di dalamnya, yakni babus salam. Babus salam, kita lihat di situ, itu babus salam. Jadi di underground ya, di bawah pelataran dari jamaah yang melaksanakan sa'i itu ada babus salam, masuk lewat pintu tersebut. Ini kalau kita lihat sisi dari timur dari Masjidil Haram atau dari mas'a, tempat sa'i. Sedangkan kita lihat setelah pintu marwah itu kemungkinan besar adalah calon stasiun dari kereta masyair yang menghubungkan antara Arafah, Muzdalifah, Mina sampai ke Haram. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan jamaah haji sudah tidak lagi naik bis dari Arafah sampai nanti ke Haram, namun semua sudah terkoneksi dengan kereta api. Dari Arafah ada Muzdalifah, Mina sampai nanti masuk ke Haram, turun mungkin di bagian area stasiun. Karena kalau kita lihat Mina atau Arafah itu berada di sisi tenggara dari Masjidil Haram. Jadi kita ingat, di paling ujung sisi timur dari Masjidil Haram ada pintu marwah. Lantas di tengahnya nanti itu ada babus salam. Lantas di selatan, paling selatan ujung timur itu ada babus safa, ditandai dengan satu-satunya menara yang ada di paling ujung selatan bagian timur atau bagian tenggara. Kita lihat ya. Lantas kita coba untuk berbalik menghadap ke arah timur. Ya, ini kan sisi timurnya. Kita mencoba untuk memutar. Ini bangunan ini awalnya disebut Jabal Abi Qubais. Ini ya, Jabal Abi Qubais. Kita lihat Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu adalah gunung yang sangat bersejarah, utamanya bagi masyarakat Nusantara, karena banyak sekali ulama-ulama Nusantara itu mengambil baiat thariqah itu di Jabal Abi Qubais, di sekitar ini, atau Gunung Abi Qubais, terutama thariqah Naqsyabandi, Khalidiyah dan lain sebagainya, itu mengambil baiat di Jabal Abi Qubais. Sekarang Jabal Abi Qubais ditempati atau dibangun di atasnya itu adalah istana kerajaan, atau ini bangunan istana kerajaan atau tempat menginapnya anggota keluarga kerajaan Saudi Arabia ketika hendak melakukan haji atau umroh. Jadi sepanjang dari sisi selatan sana, ya, sampai tengah sisi timur ini adalah istana raja yang ditempati ketika akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di bawahnya kita lihat itu ada jalan, itu ya, sepanjang ini naik. Nah, itu adalah jalan yang menghubungkan antara timur Masjidil Haram sampai nanti ke selatan, ke Bab Malik Abdul Aziz di sana.
Nah, jadi untuk menghindari kepadatan jamaah yang hendak menuju ke sisi selatan Masjidil Haram, itu dibangun 2 jalur. Ada jalur bawah karena sempit ya, karena terhadang antara Masjidil Haram dengan Istana Raja. Lantas dibuatlah jalur jalan layang ya. Jadi ada 2 jalur. Jalur jalan layang yang menghubungkan sisi timur dari Masjidil Haram sampai nanti sisi selatan Masjidil Haram. Ada juga jalur yang di bawah, kita lihat di bawah. Jalur yang menghubungkan antara sisi timur ke sisi selatan Masjidil Haram. Nah, dari sisi timur kita lihat di samping saya ini adalah tempat yang sangat bersejarah sekali. Yakni apa? Tempat yang dilingkari oleh pagar ini adalah diklaim sebagai rumah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ini yang banyak merpati ini, makanya tidak boleh dilewati ini ya. Ditandai ini adalah rumah dari Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri yang sangat beliau cintai, istri yang sangat beliau sayangi, yang mendukung secara total perjuangan dakwahnya. Ini adalah tapak rumah dari Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sedangkan di WC ini, itu kita lihat ada tulisan WC, ya, Dauratumiyah. Ini adalah bekas rumahnya Abu Jahal, sehingga bekas rumahnya Abu Jahal ditandai dengan dibangunnya WC di atasnya. Sedangkan rumahnya Sayyidatina Khadijatul Kubra di sini ini dilarang jamaah untuk melewati di atasnya untuk menghormati jasa-jasa Sayyidatina Khadijah. Ini rumahnya Sayyidatina Khadijah. Baik, kita mengarah ke sisi Babus Salam. Di samping Babus Salam sebelah sana, ya, agak menuju ke pintu sofa, itu adalah bekas rumahnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dinding dari Mas'ah, terutama ketika kita melewati pintu atau melewati lampu hijau, di situ letak dari dinding rumah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu di situ. Ya, kita lihat lagi banyak sekali situs-situs bersejarah di sisi timur dari Masjidil Haram ini. Oke, saya hitung kembali ya. Ini adalah rumahnya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Situ adalah WC tempat dulu rumahnya Abu Jahal. Di situ ada Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tempat di mana banyak ulama Nusantara itu mengambil baiat thariqah Naqsyabandi lewat guru-guru Kurdistan mereka, mulai Sulaiman Al-Kurdi dan lain sebagainya. Lantas di sisi itu adalah pintu sofa. Sebelah pintu sofa itu nanti ada dinding rumahnya Sayyidina Abbas. Di situ ada Babus Salam. Kemudian di ujung sana ada pintu Marwah, tempat keluarnya jamaah yang telah selesai melaksanakan sa'i. Baik, mungkin sekian liputan dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.